putih ya, atau bisa dibalik dengan cara seperti ini ya. Nilai rendah warna putih, nilai tinggi warna orange. Dalam kasus ini anak yang kelas tinggi ya, kelasnya tinggi akan berwarna orange. Anak kelas rendah akan berwarna putih. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita kemudian kita clear dulu rule-nya ya. Tadi kan udah kita pilih satu rule ini. Kalau kita tambah lagi dia nanti bentrok. Lebih baik kita clear dulu atau kita edit aja. Manage. Ini tadi yang kita buat ya. Kita edit aja yang ini. Kemudian kita pilih, Bang, kalau ini nggak data bar gimana, Bang? Oke, misal kita pakai icon set. Contoh aja seperti ini. Ya, anggap saja kita tidak menyeting apa-apa ya. Kita biar default aja. Kita oke coba. Kita apply. Nah, seperti itu. Yang berada di kelas tinggi akan berwarna hijau ya. Kelas menengah akan berada di warna orange ya, sesuai dengan ini ya. Dan kelas bawah di warna merah. Oke, saya rasa cukup jelas. Tinggal teman-teman dicobain aja ya. Jangan malas ya untuk latihan. To color scale ini berfungsi agar kita dapat membuatnya sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya warna ini warna hitam dan ini warna orange misal ya. Kita oke aja dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Kelas rendah akan berwarna hitam. Semakin tinggi kelasnya, semakin orange warnanya. Ya, jelas ya? Oke. Kita lanjut aja untuk mempersingkat durasi. Kalau pakai 3 warna bisa juga. Ini tinggal diatur aja ya. Tinggal diatur. Contoh kita ini kan punya angka dari 1 sampai 5 nih. Tipe value-nya untuk minimumnya ini, kalau nggak mau yang pakai auto, silahkan tentukan secara manual. Contoh number. Nilai terendah misalnya 1 ya. Kemudian nilai tengah-tengah itu misalnya 3 gitu ya. Dan nilai tertinggi itu misalnya 5. Oke. Nah, seperti itulah. Kita kasih dari putih jadi orange ya. Misal seperti itu aja. Kita oke, apply. Hasilnya sama ya. Nilai terendah akan berwarna putih. Semakin tinggi nilainya, maka warnanya semakin orange. Apa bedanya, Bang, sama yang sebelumnya? Ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Cuman di sini kita bisa mengatur 3 warna, sedangkan yang ini 2 warna. Itu aja bedanya. Lah, malah saya jelaskan lengkap ini ya. Ya nggak apa-apalah. Semoga teman-teman bisa memaafkan lah atas kehabisan kuotanya ya. Ya, semoga kuota yang habis itu tergantikan dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Oke, kita lanjut. Format on the cell that contain. Nah, artinya adalah secara kata ini ya, format hanya sel-sel yang memiliki isi ya. Jadi sel yang tidak memiliki isi tidak akan diformat. Contoh, di sini ada banyak pilihan ya. Cell value artinya ya, semuanya pasti udah ngerti, soalnya udah sering saya ingatkan ya. Cell value artinya isi ya, isi dari sel. Yang mana namanya sel ya, ini G1, G2, G3 ya. Ya, masa diulang terus ya. Semoga ingat ya. Kemudian ada specific text ya. Specific text. Oh, tadi ini belum saya jelaskan, maaf. Cell value ya. Dia akan melihat dari cell value ini. Oke. Tapi ada kriteria, oke. Nanti saya jelaskan. Di sini ada between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, dan less than or equal to. Di sini kita praktekin aja langsung. Cell value maksudnya adalah, lihat ini.
Ini seolah-olah kita ngomong sama Excelnya ya, sederhananya biar gampang dicerna gitu ya. Sama seperti kita mengasih perintah ke Excel. Hey Excel, cek ini apa yang udah saya blok ya. Kamu cek, kemudian kamu lihat nilainya. Jika, nah ini kategorinya bermain di sini. Jika nilai ini berada di antara ya. Ini kan between, artinya itu antara ya. Lihat isinya ya. Cek apabila dia berada di antara 2 dan 4 misal ya, maka kasih warna merah seperti itu. Kita oke aja ya. Coba kita apply. Nah, lihat hasilnya. Yang berada di kelas antara 2 dan 4. Nah, kalau kita bicara antara berarti 2 dan 4-nya juga termasuk ya. Kelas 2, 3 ya, 4. 1 dan 5 nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Saya rasa nggak perlu dijelasin lagi. Karena udah jelas di sini. Rentangnya hanya dari 2 sampai 4 ya. Kemudian ada not between ya. Kebalikannya. Hai Excel, cek nilai yang saya blok ini, dicek nilainya. Jika ada yang tidak berada di antara, nah, tidak berada di antara 2 dan 4, maka formatlah dia berwarna hijau. Misal, ya, kita cek hasilnya. Nah, dia akan memberi warna pada sel yang memiliki value di luar 2 sampai 4, yaitu ya 1 kan. 1 nggak masuk ya, 5 juga nggak masuk. Oke, kalau nggak percaya coba kita lihat ya. Nah, seperti itu. Hebatnya conditional formatting ini, walaupun ini kita kasih warna secara manual, dia tidak akan berubah ya, kecuali nilainya kalian ubah. Contoh ini kita kasih nilai 5 misal, dia warna hijau jadinya ya, karena udah ada persyaratan untuk rank ya. Ini namanya rank ya, yang kita blok ini satu rank namanya ya. Oke, kita teruskan, jangan terlalu jauh melebar ya, nanti bingung ya. Nah bang, kenapa ini kelas kok hijau juga bang? Iya, karena dia tidak berupa angka ya. Excel akan otomatis menganggap nilainya adalah 1. Oke. Lanjut kita lihat berikutnya. Ada, kita pakai edit aja ya ini ya, biar nggak capek membuang formatting sebelumnya. Jadi yang berikutnya ini tidak akan saya praktekkan, hanya saya jelaskan ya untuk mempersingkat durasi kita. Tapi bagi teman-teman yang merasa bang kita lebih suka kalau dijelaskan semuanya, oke, untuk video kedepannya akan saya jelaskan secara terperinci. Bagi ya mungkin nggak bosan dengar suara saya ngoceh terus gini ya, atau misalnya merasa bosan, ya udah kita bikin sepintas aja ya. Yang penting ilmunya udah dapat. Kemudian sel equal to ya, artinya sama dengan. Nah, seperti ini tampilannya. Jika sel value-nya sama dengan, nah ini tinggal kasih angka sama dengan 2 misal ya. Gitu. Jadi nanti yang sama dengan 2 dikasih warna hijau ya. Begitu. Not equal to kebalikannya. Yang tidak sama dengan 2 kasih hijau. Dan seterusnya. Ini greater than. Greater than artinya lebih besar dari. Jika nilainya lebih besar dari 2, maka formatlah dengan warna hijau. Less than artinya lebih kecil dari atau kurang dari ya. Kurang dari 2 kasih warna hijau. Oke, lanjut. Saya percepat ya. Greater than or equal to ya, artinya besar dari atau sama dengan ya. Saya rasa ini matematika dasar lah, pasti udah paham semua. Less than or equal to tentu aja artinya adalah kurang dari atau sama dengan 2. Jika kurang dari atau sama dengan 2 kasih warna hijau. Kita coba. Oke ya. Ya.
1 adalah kurang dari 2 ya, sedangkan 2 adalah sama dengan 2. Sesuai dengan persyaratannya, less or equal to tadi ya. Oke. Kita lanjut. Specific text. Nah, kita masuk ke bagian kedua ini ya, that content tadi ya. Specific text di sini adalah merujuk kepada tulisan yang spesifik. Jadi kita lebih gampangnya memilih di area yang berupa teks ya. Ini kan berupa angka. Jadi kita kembali ke sini ya, yang berupa tulisan ya. Kita formatting new rule. Tadi di sini ya. Specific text ya. Containing artinya mengandung ya. Bukan hamil ya, mengandung. Maksudnya itu apa ya? Berisi ya. Di sini kita punya beberapa kata ya. Contoh misalnya jika mengandung an ya. Jika dia mengandung an, maka format dengan warna orange misal ya. Kita coba aja ya. Balik papan. Nah, ini ada an ini ya. Ada an. Tuh, ada an. Padang ada an juga ya. Nah, Larantuka. Nah, ini ada an juga. Ya, begitu. Jogja nggak ada an. Nah, udah jelas? Mengerti maksudnya? Ya, pasti mengerti lah, saya yakin ya. Kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya ada apa? Not containing. Ya, udah jelas kebalikannya ya. Kalau ada an 1 2 3 yang dikasih warna. Kalau kita pilih not containing, berarti kebalikannya. Ini yang nggak diwarna 3 ya, sisanya dikasih warna orange. Ya, nanti dicoba-coba sendiri lebih baik lagi ya. Eksperimen sendiri itu lebih baik lagi. Kemudian beginning with, dimulai dengan ya. Kita kasih aja misalnya P. Oops, P. Kita lihat hasilnya. Biar nggak bingung, kita cari warna lain, biru misalnya ya. Oke, kita apply. Nah, berawalan P ya, hanya 1 padang ya. Coba kita edit dengan J, harusnya ada 2 ya. Ya, kelihatan Jogja dan Jakarta. Oke, saya rasa sangat jelas ini. Ending with, tentu saja yang diakhiri dengan ya. Misalnya kita kasih di sini E apa E ini ya. Ya adalah sama aja ya. Nah, ND sama Maumere. Nah, ini cakep banget kotanya ini ya. Di Flores sana ya. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat specific text udah, that's occurring. Nah, kita cancel dulu. Kenapa? Karena ini berbentuk tanggal. Jadi kita harus masuk ke sel yang berformat tanggal seperti ini. Dia nggak akan berfungsi dengan baik jika pakai format yang bukan penanggalan. Kita pilih new rule, kemudian kita pilih date occurring. Nah, di sini kita lihat dulu tomorrow misalnya. Kita format warna orange ya. Oke, kita apply. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena tanggalnya bukan tanggal besok ya. Nggak ada tanggal besok di sini. Karena ini udah tanggal 10 bulan 11 tahun 2020. Sedangkan ini tahun sebelum 2020 semuanya ya. Kita ubah sebelumnya. Di sini ada pilihan banyak di sini ya. Ya. Cuma ini tidak bisa kita lakukan untuk jangka panjang. Ya, untuk mudahnya kita tulis saja di sini tanggal besok ya. Apakah dia berubah jadi orange? Kalau dia berubah jadi orange berarti kita benar ya. 10 bulan 11 tahun 2020 ya. Enter. Itu tanggal hari ini ya. Maaf. 11 ya. Nah, berubah jadi oranye. Jadi teman-teman bisa lihat fungsinya seperti apa. Nah, di sini jika tanggal yang ada di sini adalah tanggal besok,
maka kasih dia warna orange. Ini biasanya kita gunakan untuk pengingat ya, atau reminder. Jadi kita kalau buka filenya nih, oh iya ya, besok ada kegiatan ini gitu ya. Atau kita bisa pilih di sini today ada, yesterday itu kemarin, in the last 7 days berarti seminggu yang lalu dalam rentang 1 minggu, last week, this week, dan silakan dicoba aja yang lainnya ya.